Salve, salve juga. Sebentar, kita mesti setting sesuatu dulu. Oke. Ya, malam ini agak ribut ya teman-teman ya, karena malam ini malam Cap Gomei atau malam Tahun Baru Cina ya. Kungsi Facai untuk mereka yang merayakan. Selamat Tahun Baru ya. Jadi jangan heran kalau di mana-mana kalian mendengar suara meriam, bahkan masuk ke dalam live kita ya, karena di sekitaran rumah Mimin ini nggak tahu nanti berapa menit lagi meledaklah itu namanya mercon ya. Ya, malam ini agak sepi ya, cuma 4.000 orang. Oke baik, kita akan memulainya dengan doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa melawan pengaruh iblis. Tuhan yang Maha Kuasa, yang membebaskan umat-Mu dari belenggu musuh, dan melalui Putra-Mu telah mencampakkan setan seperti kilat. Bebaskanlah aku, putra-putrimu, dan juga seluruh keluargaku dari setiap pengaruh roh jahat, terutama roh kematian, penyakit, keputusasaan, kebingungan, perpecahan, kecemasan, keserakahan, dan ketidakadilan, ketakutan, kemarahan, kebencian, nafsu, kemalasan, kesombongan. Perintahkan agar setan pergi menjauh dariku, dari keluargaku, dan semua orang yang kucintai dengan kuasa Putra Tunggal-Mu. Selamatkanlah kami dari imajinasi setan dan kuasa kegelapan. Penuhilah kami dengan terang Roh Kudus, agar aku dan semua kerabat dilindungi dari semua jerat licik setan. Anugerahilah malaikat yang akan selalu berjalan di depan dan menuntun kami ke jalan kebenaran sepanjang hari hidup kami, untuk menghormati nama-Mu yang mulia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Santo Mikael, berperanglah bagi kami pada malam hari ini. Jagalah live kami pada malam hari ini dari segala koneksi buruk, dari segala diskoneksi, dan gangguan apapun yang sekiranya dapat merugikan pewartaan pada malam hari ini. Bunda Maria, doakanlah kami senantiasa. Para malaikat dan orang kudus, hadirlah bersama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman semua, apa kabar? Untuk yang merayakan Tahun Baru Cina, Kungsi Facai. Malam ini makan besar ya. Selamat Tahun Baru ya. Ya, Min, malam ini kita membahas apa, Min? Malam ini kita membahas bahwa curses are real. Jadi, curses are real, artinya kutukan-kutukan itu
nyata. Jadi bukan isapan jempol belaka. Yang namanya kutukan itu ada dan ternyata nggak jauh-jauh amat dari hidup kita, ya. Apakah kita disadari atau tidak, kita nggak pernah tahu. Apakah orang itu mengutuk kita atau tidak, kita juga nggak pernah tahu. Nah, tetapi nanti ada sesuatu tanda-tanda yang membuat kita bisa mengerti kenapa hal-hal tertentu terjadi dalam hidup kita terus-menerus. Sehingga diindikasikan itulah sebuah kutukan. Nanti kita akan lihat ya. Hanya bisa mati begini. Nah. Baik, sekarang sebentar. Tadi rasanya sudah disetting untuk tidak mati, untuk tidak meninggoy. Ternyata dia meninggoy. Kita cek lagi di sini ya. Oh, belum setting dengan begitu sempurna. Baik. Oke, kembali ke iPad. Like many Americans, when I first began this ministry years ago, I didn't think much about curses. Seperti kebanyakan orang Amerika, ketika saya pertama kali memulai pelayanan eksorsis ini bertahun-tahun yang lalu, kata Monsignor Stephen G. Rossetti ini, saya enggak terlalu memikirkan tentang kutukan. Jadi enggak kepikiran lah bahwa itu sesuatu yang real atau itu sesuatu yang ada. Ya mungkin kita juga ya. Mungkin teman-teman semua juga sebelum join live Komsa KKSM malam ini, mungkin hidupnya masih aman-aman saja ya, karena belum berpengetahuan tentang demonologi. Begitu ternyata sudah mendengar banyak hal tentang demonologi, semoga nggak menjadi khawatir ya. Semoga hidupnya tetap aman-aman saja ya. Oke. Mereka tampaknya merupakan bagi dia saat itu ya, hal-hal seperti ini ya, kutukan apa gitu namanya, itu tampak seperti tahyul kafir doang gitu awalnya. Tetapi kemudian Father Gabriel Amort yang sudah almarhum itu ya, guru dari segala guru eksorsis ya, yang kemarin bukunya pernah kita bahas juga. Nanti mungkin kedepannya kita akan bahas kembali buku itu setelah sehabis membahas Diary of an American Exorcist ini. Nah, di buku itu dikatakan bahwa 90% kasus kerasukan yang dihadapi Father Gabriel Amort ini adalah akibat kutukan. Nah, oke, shalom juga. Maaf bang, mau nanya, aku Protestan. Ya silakan, tidak apa-apa. Agama manapun welcome. Ini replay, maksudnya replay gimana? Enggak, ini live bukan replay ya. Ini langsung. Baik. Nah, beberapa waktu kemudian saya sedang naik kereta api ke pinggiran kota Roma. Dalam perjalanan ke apa itu dikatakan? Tre Fontaine ya, gimana lah kalau bahasa Italia. Tre Fontaine itu seperti apa sih namanya itu? Tiga air mancur ya, tiga mata air. Kurang lebih begitulah artinya. Itu ada kisahnya ya. Di sebuah Trappist Abbey, itu mungkin nama jalan dan sebuah tempat di mana Santo Paulus dipenggal di situ. Ya, itu ada ceritanya lagi kalau kalian mau googling. Ini bagaimana? Apakah suara meriamnya masuk? Apakah tidak terlalu mengganggu bagi kalian semua? Ya, meriamnya, merconnya begitu. Ya, yang mau tanya boleh diketik saja langsung ya. Nanti setiap habis satu paragraf, kita akan coba baca apa yang menjadi pergumulan teman-teman semua. Semoga Mimin bisa menjawabnya. Nah, di seberang jalan tersebut adalah situs penampakan Bunda Maria yang pernah dilaporkan pada tahun 1947, yaitu Our Lady of Revelation, Bunda Maria Wahyu gitu ya, Revelation, Wahyu. Jadi ini adalah sebuah
ziarah 1 hari yang luar biasa dari Roma. Cerita daripada Monsignor Stephen G. Rossetti tersebut. Nah, while on the train, ketika saya sedang berada di dalam kereta, ya, seorang pemuda yang terlihat ya agak gila gitu lah bilangnya. Semoga nggak di ban TikTok ya ngomong beginian. Mendekati saya dan minta uang gitu. Kemudian saya menanggapinya dengan menawarinya beberapa kue. Saya biasa merespon permintaan orang-orang seperti itu dengan memberikan makanan begitu. Jadi saya tidak memberikan uang. Ya kalian tahu ya namanya imam, ya namanya pastor, namanya monsinyur, ya pasti nggak ada uang ya. Bahkan Romo Manyi Suseno nya mengatakan apa? Ketika ditanya oleh Habib siapa? Habib Japar ya. Dia paling banyak uang di sakunya 500.000. Paling banyak. Enggak ding. Enggak sampai ding. Berapa dia bilang gitu? Lupa. Justru Habib Jafar yang minimal 500.000 tanya, di sakunya. Nah, begitulah. Terus begitu dikasih makanan ternyata he was enraged and stared at me for an uncomfortable long time and then walked away. Dia sangat marah dan menatapku untuk waktu yang lama dan enggak nyaman, kemudian pergi. Saya pertama kali enggak memikirkannya, tetapi dalam beberapa detik kemudian saya merasa diserang secara spiritual. Nah, ini dia. Monsignor Stephen Rossetti ini merasa ada sesuatu yang menyerang dia. Itu seperti angin kencang yang meniup kekacauan di otak saya, katanya. Wow, pikir saya. Apa ini? Itu aneh, tiba-tiba kuat dan overwhelming, luar biasa. Untuk orang-orang sensitif, mereka akan bisa merasakan sebuah serangan spiritual ya. Nah, kemudian sebuah hikmat datang kepada saya dan memberitahu saya bahwa pria itu telah mengutuk saya. Jadi, saya meletakkan kedua tangan imamat saya di atas kepala saya dan berdoa doa pembebasan atau doa pelepasan. Dan dalam beberapa detik, serangan itu berhenti sepenuhnya dan semuanya kembali normal. Nah, ini terjadi ya. Semoga tidak pernah terjadi dalam hidup kita semua. Mari kita lihat apa yang kalian tulis di situ. Baik. Sejauh ini aman, Min, suaranya, puji Tuhan. Min, bagaimana tanggapan kakak ada pastor mendukung paslon 3 dan bilang yang lainnya banyak dosanya? Itu oknum ya, jangan didengerin. Sikap gereja adalah pilihlah yang sebaik-baiknya sesuai hati nuranimu. Ya, nanti deh Min posting bagaimana sikap gereja Katolik ya. Tentang ada yang namanya pastor mendukung atau mengarahkan kepada paslon tertentu, itu manusiawi saja. Ya. Itu adalah oknum saja, itu bukan anjuran gereja. Ya. Gak apa-apa. Benar, imam itu seharusnya tidak berpolitik praktis seperti kebijakan yang telah ditetapkan. Benar. Ya. Memang gereja menganjurkan, ini pelajaran katekisme sebenarnya, kemarin sudah kita bahas, menganjurkan anak-anaknya terlibat di politik. Menganjurkan untuk apa? Supaya orang-orang Kristen, orang-orang Katolik itu bisa juga berpartisipasi dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang akhirnya menjadi sebuah peraturan atau undang-undang yang menguntungkan rakyat kecil, terutama yang tertindas dan menderita, dan berguna bagi seluruh bangsa dan negara apapun SARA-nya. Jadi nggak pandang bulu. Dan membawa nilai-nilai Injil, menerangi rekan-rekan anggota dewannya atau siapapun yang bekerja bersama dia dengan terang-terang Injil, sehingga itu juga bisa memberkati. Ya, begitu.
Tetapi gereja sendiri tidak berpolitik. Hierarki gereja tidak berpolitik. Oke, baik. Jadi kalau masih ada imam yang mengatakan seperti itu, kalian senyumin saja ya. Itu bukan anjuran gereja. Oke, baik, kita lanjutkan. Sampai di mana tadi ya? Wah, ini kita malah larinya ke politik. Oke, ini. God has ways of teaching exorcists about their ministry. Ya. Tuhan memiliki cara mengajar si eksorsis ini tentang pelayanan mereka. Bahwa kutukan itu nyata. Pria tersebut tidak memiliki kekuatan dari dirinya sendiri. Ya, sebaliknya, orang-orang yang mengutuk tersebut memperoleh kekuatan mereka dari setan, baik dia sadar atau tidak. Nah, sedihnya ya, sadly for that man, he was doing Satan's bidding. Jadi bagi pria itu dia sebenarnya sedang melakukan perintah setan, mengutuk, menyemburkan, memuncratkan kebencian dan kehendak yang malang, kehendak yang petaka atau bencana bagi orang yang dia kutuk. Itu adalah sebuah perintah iblis. Kalau kita lihat di sini, the scriptures are very clear. Kitab suci sangat jelas ya. Berkatilah mereka yang menganiaya kamu, berkati dan jangan mengutuk mereka. Jelas sekali Roma 12:14. Kenapa surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini berbunyi seperti itu? Karena however, kutukan itu punya kuasa dalam tanda petik. Tentu kuasanya bukan dari si manusia itu sendiri, tetapi ada yang menunggangi kemudian ya. Ada yang menunggangi. Kita tahulah siapa ya. Ya, yang tidak diundang itu, yang datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Dia akan menunggangi segala keinginan jahatmu terhadap orang lain. Karena itu adalah kebencian adalah domisilinya mereka, habitatnya mereka, wilayah kerjanya mereka. Jadi siapa yang mengutuki akan connect sama mereka. Begitulah maksudnya. Itulah sebabnya kita tidak boleh mengutuk, tetapi harus memberkati. Nanti kita akan melihat apa sih bedanya berkat sama kutuk gitu ya. Oke, kita mungkin tidak pernah mengutuk orang lain, dikatakan di sini. We may never curse another person. Bukan mungkin maksudnya kita tidak boleh mengutuk orang lain, begitulah. Sebaliknya, saya berdoa untuk pria ini. Jadi pria yang telah mengutuki Simon Senior ini didoakan malah ya, bahkan diberkati, tidak boleh balas mengutuk. Semoga dia suatu hari mengenal sukacita dan kedamaian keselamatan di dalam Kristus. Amin. Jadi begitu cara memperlakukan mereka yang mengutuki kamu, yang berbuat jahat kepada kamu. Didoakan supaya suatu hari dia akan sadar bahwa itu tidak baik. Kalau kita balas mengutuk, pertama, kita akan connect dengan yang datang tidak diundang, pulang tak diantar itu, ya. Dan kemudian itu menjadi petaka bagi orang lain, dan kemudian orang tersebut masuk ke neraka, dan tentu itu membuat Tuhan sedih. Padahal adalah lebih baik kita mendoakan agar dia bertobat daripada mengutuki dia masuk neraka, agar lebih banyak lagi jiwa ke dalam surga. Oke, baik. Terima kasih Min atas keterangannya, sama-sama ya, God bless. Baik, sekarang kita mau lihat lifting curses. Kalau terjemahan literalnya sih mengangkat kutukan. Ya, tapi kita terjemahkan mematahkan kutukan gitu aja deh ya. Sebentar, something happened with my... Oke, baik. Mematahkan kutukan. Nah, Min,
Kalau saya dikutuk seseorang, misalnya saya punya kepekaan spiritual dan saya tahu saya sedang diserang oleh kutukan, bisakah saya mematahkannya? Nah, bagi orang Katolik, bagi orang Kristen, bisa. Ya, pertama-tama dalam hidupmu usahakanlah kamu tidak dibenci orang lain sehingga kamu mudah dikutuki, begitu ya. Jadi hiduplah berdamai dengan semua orang, mencintai semua orang, saling membantu dan sebagainya. Bukan menjadi orang yang selalu troublemaker, pembuat onar, ahli memancing, terutama memancing keributan sehingga kamu memposisikan diri kamu untuk mudah dibenci atau bahkan mudah dikutuki. Ya, pertama begitu dulu. Kita melihat diri kita sendiri dan bagaimana kita bersikap itu dulu ya. Nah, kemudian ketika ternyata pun setelah kita berbuat baik masih juga dikutuki, ya contohnya si Monsinyur ini dikutuknya di atas kereta hanya gara-gara tadi nggak mau kasih duit ya, malah dia alih-alih duit dia kasih roti. Ternyata itu juga hal yang nggak pernah kita kira-kira menjadi sebuah masalah. Nah, sekarang bagaimana cara mengangkat kutukan? Oke, baik, kita lihat di sini. Jesus Christ is Lord. Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebagai anak Allah, pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus, dia memiliki otoritas penuh atas semua ciptaan, baik di surga, ya, di bumi dan di bawah bumi. Selain itu, kita bisa melihat dalam tindakan kasih-Nya yang agung, ya, dia telah menyerahkan dirinya di kayu salib dan menghancurkan kerajaan setan. Jadi, he has complete authority over Satan. Dia memiliki otoritas penuh atas iblis. Ya. Ya, kutukan tanpa alasan tidak akan kena, kata Ko Carrills-nya, seperti yang terkena oleh si Monsinyur tadi ya. Nah, ternyata ada alasannya. Ketika dia tidak mau memberi yang diminta uang malah diberi roti. Nah, ternyata itu juga bisa menimbulkan sebuah kutukan, hal yang enggak pernah kita kira, begitu ya. Dan jika ternyata efeknya bisa terkena bahkan kepada seorang pendoa, kita bisa mengira si yang bersangkutan itu mungkin salah satu penganut atau anti-anti iblis, begitu ya. Dalam tanda petik, bukan orang gembel sembarangan juga. Apakah dia seorang yang melakukan ritual, apakah dia anak kesayangannya setan, atau ikut-ikut hal-hal seperti inilah ya, sehingga bisa menimbulkan sebuah kuasa yang bukan dari dirinya sendiri, tetapi ditunggangi oleh makhluk yang bersangkutan. Baik, kita mau lihat lagi. Sampai di mana tadi? Oke. Jesus gives this authority to his apostles and his church. Yesus memberikan wewenang ini kepada para rasulnya dan gerejanya. Akibatnya, gereja memiliki wewenang untuk mengangkat kutukan. Imam bertindak atas nama gereja in nomine ecclesiae dan memohon otoritas ini dalam pelayanannya. Ketika imam berdoa, itu adalah gereja resmi yang berdoa. Nah, oke, ingat perintah Yesus? Masih ingat apa yang menjadi pesan Yesus kepada kita sebelum dia mengutus para rasul tersebut untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia? Ya, kepadamu ku berikan kuasa. Kuasa untuk apakah itu? Untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit, apalagi. Dan sebagainya ya.
Nah, itu jelas sekali bahwa otoritas itu diwariskan kepada para rasul dan kemudian kepada gereja kita sekarang ya. Nah, kalau dikatakan di sini tidak ada ritus atau doa khusus yang diberikan oleh gereja untuk mematahkan kutukan. Gereja diam tentang aspek pelayanan pembebasan ini. Jadi umat beriman dipersilakan untuk menerima kenyataan kutukan atau menolaknya. Tetapi bagi mereka yang percaya pada kutukan dan keinginan untuk dibebaskan dari kutukan, doa sederhana memohon kuasa Kristus untuk mengangkat kutukan seringkali cukup. Nah, ini dia. Nah, jadi doa sederhana pun tetap bisa dilakukan ya, karena otoritas itu telah diberikan kepada gerejanya. Misalnya bagaimana mimin doa sederhana itu? Misalnya seperti ini. Dalam nama Yesus saya mengangkat setiap kutuk. Ya, apakah kutukan yang tidak pernah kita sadari menimpa kita, atau yang mungkin kita sadari seperti yang disadari oleh Monsinyur yang memiliki kepekaan spiritual tersebut ya. Mungkin tidak semua orang punya kepekaan spiritual sehingga dia nggak tahu bahwa dia juga ternyata dikutuki. Nah, ini nggak apa-apa berdoa seperti itu. Dikatakan di sini, individuals have authority over their own bodies and thus can pray directly to have a curse over themselves lifted. Individu memiliki otoritas atas tubuh mereka sendiri dan dengan demikian dapat berdoa secara langsung agar kutukan atas diri mereka diangkat atau dipatahkan. Namun, jika kutukan itu sangat sulit untuk dicabut atau dipatahkan, seseorang dapat meminta bantuan seorang pendoa atau seorang pastor ya. Ya, belum tentu juga langsung pastor eksorsis. Mungkin ke tim doa pembebasan dulu. Nah, kalau ternyata masih terlalu kuat efeknya, pergi mengatas ke lebih tinggi ke pastor gitu. Nah, kalau ternyata masih sangat kuat, nah baru mengatas ke eksorsis begitu ya. Nah, dikatakan di sini jangan terlalu khawatir juga. Kadang-kadang doa sederhana untuk mengangkat kutukan langsung efektif kok, gitu. Begitulah. Tim dan saya telah menyaksikan ini beberapa kali, kisah daripada Monsinyur Rossetti ini. Dalam situasi lain, mungkin diperlukan upaya berulang kali. Jadi ada yang sekali doakan beres, tetapi juga ada yang mesti berulang kali. Begitu maksudnya ya. Juga beberapa tindakan dari pihak orang yang telah dikutuk mungkin diperlukan. Jadi maksudnya mungkin juga mesti nambah buat apa gitu, misalnya doa gitu. Atau dia mesti memberkati rumahnya begitu ya. Atau ternyata kutukan itu bisa masuk karena ada media juga di rumahnya. Misalnya dia tinggal di rumah itu bukan sendiri, tapi dengan keluarganya yang lain, atau dengan ipar-ipar mungkin, atau bahkan ada tamu yang ternyata membawa jimat ke rumah. Begitu ya, dan itu menjadi sebuah media. Nah, jadi rumahnya perlu di misa, kemudian diberkati. Nah, jadi ada hal-hal lain juga yang perlu dilakukan ya selain didoakan, terutama dari si korban. Nah, jadi ketika kutukan tidak segera efektif, kami akan mencari apapun yang menghalangi pematahan kutukan atau apapun yang menyegelnya, maksudnya begitu. Nah, jadi mungkin membutuhkan proses penyucian dan doa yang lebih lama. Jadi kalau ternyata didoakan masih sengit ya, nah mesti dicari akarnya di mana. Begitu maksudnya. Dan tentu dari pihak si korban mesti melakukan sesuatu, terutama adalah dan yang paling penting hidup doa, ya. Itu dia. Oke, baik. Nah, kita lanjut di sini. Insensitive exorcist. Apa itu maksudnya, Min? Nah, maksudnya seorang tukang eksorsis yang tidak PK. Tukang eksorsis.
pengusir setan yang nggak peka, begitulah. Oke, baik. A woman recently contacted me via email about the insensitive behavior of her exorcist. Seorang wanita baru-baru ini menghubungi saya melalui email tentang perilaku yang kurang peka dari eksorsis, dari seorang eksorsis, begitulah. Jadi si perempuan ini mengalami sesuatu lah dengan eksorsisnya, begitu ya. Nah, aku merinding saat membacanya. Jadi dia menceritakan bahwa si tukang eksorsis ini memukul wajah saya dengan air suci. yang sayangnya bagi dia itu memicu gangguan stres pasca trauma yang sebelumnya sudah ada. Nah, juga di tengah sesi si eksorsis ini mulai memerintahkan Isabel ini salah satu nama roh jahat ya, untuk pergi. Terus si perempuan ini menambahkan dalam kisahnya, saya nggak tahu apakah dia sedang berpikir dia sedang menyakiti dan sedang menangani si setan dengan perilakunya ini, atau tidakkah dia berpikir bahwa saya lah yang tinggal di tubuh ini, dalam tanda petik pasti dia juga merasa sakit atau gimana, begitu loh, ketika dia memanggil Isabel untuk pergi. Dan itu sangat menyakitkan untuk dilakukan kepada saya. Jadi kisahnya begitulah. Nah, jadi ya begini-begini ya. Oke, I'm guilty, kata si Monsignor Rossetti ini. Saya saya bersalah atas perilaku nggak peka seperti itu. Mea culpa itu bahasa Latin ya. Artinya saya berdosa. Langsung bahasa Indonesianya aja, Bang. Nggak ada, Min nggak punya bahasa Indonesianya. Jadi beginilah kita terjemahin ya. Kami para eksorsis tidak terkenal karena sikap pastoral kami yang baik. Ya. Dalam arti seringkali kalau kalian bertemu sama orang-orang yang menangani pengusiran setan, seringkali hal-hal yang nggak terduga terjadi ya. Misalnya kamu melihat dia seperti mengucapkan sesuatu seperti sebuah bentakan, sebuah hentakan. Dalam nama Yesus, pergi kau setan. Nah, seperti itu ya. Untuk mereka yang tidak terbiasa mungkin rasanya kasar begitu kan. Atau bagaimana begitu. Di saat sesi pengusiran itu sedang dilakukan. Itulah sebabnya memang dalam sesi seperti itu, bahkan dalam doa pelepasannya ini tidak berbicara tentang eksorsis, kita juga bikin beberapa peraturan agar orang nggak kaget. Biasanya keluarganya yang datang, misalnya yang bawa korbannya, kita suruh berada di belakang untuk mendoakan. Paling kalau kita kekurangan orang, kita minta bantuan untuk nangkap juga kalau dia berontak. Begitu. Tetapi sebelumnya memang sudah dikasih tahu apa yang akan terjadi. Jadi mereka nggak kaget gitu ya. Sorry, ceguan. Nah, dikatakan di sini atas nama para pengusir setan semua, saya minta maaf kepadanya dan kepada semua klien yang kita tangani jika melakukan cara yang agak kasar dan dirasa kurang peka. Begitulah ya. Min, layarnya buram ya layarnya ya. Bagaimana layarnya? Udah aman? Oke, baik. Oh ya, mungkin karena sering ditunjuk-tunjuk begini ya. Masalahnya Mimin dengar kalau nggak ada pergerakan di depan layar bisa di-ban oleh TikTok. Jadi kita bergeraknya begini aja. Cuman tadi mungkin terlalu over sehingga sampai kesini dan akhirnya autofokusnya bekerja ya. Begitulah. Oke, baik. Oke, dikatakan di sini. I suppose it goes a bit with the territory. Jadi saya pikir itu juga sebenarnya sesuai dengan wilayahnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, selama bertahun-tahun melakukan eksorsisme, ya, saya telah mengalami berulang kali diludahi di wajah
em, di Smackdown dan pernah menderita gegar otak, tersedak beberapa kali, sampai pernah juga pingsan. Dalam tanda kurung, setan memiliki cengkraman yang sangat kuat. Kemudian digigit dan menderita bekas gigi. Oh, ini cukup sering. Mimin juga pernah mengalami, bahkan tim kita ya. Dimaki-maki apalagi. Berkali-kali sering diancam. Oh, ini bukannya berkali lagi, hampir setiap kali. Selalu diancam oleh si setan. Ditinju dan ditendang. Ya, begitulah. Dan buku-buku ritual saya telah dirobek, katanya. Juga benda-benda suci telah dilempar ke seberang ruangan. Nah, bahkan rosario kita pernah diputusin ya. Terus salib besi itu bisa dibengkokin oleh dia. Tenaganya luar biasa. Dan jika sesi berjalan dengan baik, orang yang kerasukan tersebut pasti akan berteriak, meronta-ronta, tak terkendali, dan memuntahkan banyak buih putih. Dan itu juga tentu bagi orang yang nggak tahan itu gross gitu ya, atau dia merasa gimana begitu. Dan biasanya selalu disediakan ember ketika mereka bermanifestasi seperti ini. Salve juga Pak Yabo. Baik. Ada di sini dari antara teman-teman yang pernah ikut doa pelepasan? Oke. Though I go into each session with confidence in the Lord. Meskipun saya pergi ke setiap sesi, maksudnya saya melakukan sesi mendoakan tersebut dengan keyakinan kepada Tuhan, dan saya tahu pada dasarnya saya dilindungi, itu tetaplah masih merupakan sebuah pertempuran kisahnya. Ya benar. Mungkin teman-teman berpikir, enaknya Mimin kayaknya udah biasa ya, udah nggak pengaruh lagi, udah nggak takut lagi, kayaknya udah main hajar aja. Oh, nggak juga. Tetap setiap Mimin dengar ada kasus baru datang ini, udah langsung doa dalam hati, Tuhan semoga karunia kami rahmat untuk mampu mengatasinya. Begitu selalu. Itu doa pertama yang selalu Mimin sama tim ucapkan. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Sekuat apa dia, seheboh atau serepot apa dia, dan mesti berapa kali doakan, nggak pernah tahu. Itu tetap merupakan sebuah pertempuran. Ya. Jadi kita berkali-kali menghibur diri aja, menguatkan diri bahwa kita akan dilindungi oleh rahmat Tuhan. Kita juga akan bertempur loh dengan diri kita sendiri. Kali ini Tuhan melindungi saya tidak ya? Kali depan dilindungi nggak ya? Berapa kali Tuhan melindungi saya? Kayak gitu-gitu tetap ada di otak. Atau kali ini saya dipermalukan nggak ya? Itu selalu kepikiran. Kali ini dosa-dosa saya dibuka nggak ya? Itu tuh selalu ada gitu loh. Jangan dipikir gampang ya. Jadi sebelumnya kita mengalami juga sedikit banyak peperangan psikologi gitu. Bagaimana teman-teman, suara ininya masuk nggak? Suara petasan? Welcome yang baru join. Terima kasih untuk like, share-nya. Dan selamat tahun baru Cina yang merayakan ya. Ya begitulah. Oke. Kami memiliki penolong kami yang kuat, menahan yang menderita. Tetapi itu bukanlah sebuah sistem yang sempurna. Iya, memang nggak akan pernah sempurna, sebab kita nggak pernah tahu seperti apa yang akan terjadi, begitu loh. Terkadang kita ketangkap basah ini. Jadi, saya selalu masuk dengan hati-hati, dan tujuan pertama saya adalah menjaga keamanan semua orang. Ya, sebisa mungkin, jika itu sungguh bergantung pada kita menjaga keselamatan semua orang. Kita hanya bisa sebatas menyeting ruangannya, menyeting orang-orangnya yang siap untuk nangkepin gitu kan, mengatur beberapa pendoa di belakang, siapa yang mesti berhadapan di depan, hanya bisa seperti itu. Tapi kita nggak pernah tahu pertempuran seperti apa yang akan terjadi. Nah, dikatakan di sini, tetapi terkadang saya lupa bahwa saya memiliki orang yang luka, maksudnya luka psikologis ya, dan ketakutan di depan saya. Mea culpa, saya berdosa. Jadi maksudnya gini, seringkali tuh
kita itu ya tergoda untuk menghantam setan sekeras-kerasnya sampai kita lupa bahwa sebenarnya kita bisa menyakiti si korban juga gitu loh maksudnya. Jadi untuk yang belum berpengalaman, kadang main tampar loh. Iya. Aduh nih Mimin takut ngomongnya kena ban ini. Gak boleh ngomong sembarang. Kemarin pernah di ban kita ya. Sampai seminggu nggak bisa live. Kadang main pukul juga gitu. Untuk mereka mungkin nggak sabaran. Beberapa kasus Mimin pernah dengar ya, tapi bukan dari tim kita. Ada yang si korban tuh diikat kemudian ditampar. Aduh. Mungkin karena jengkel atau gemes gitu ya. Kok nggak keluar-keluar gitu ya. Jadi fisiknya jadi disakiti. Padahal itu juga bisa menyakiti si korban maksudnya gitu. Main tam. Disingkat aja Min. Ya begitulah. Ya. Nah, seringkali godaan itu memang ada muncul. Jadi gemes gitu. Tapi memang harus kita tahu bahwa diingat kembali bahwa itu memang disengaja oleh si makhluk yang bersangkutan ya, agar kita terpancing dan pada akhirnya mereka happy bisa menyakiti si korban. Gitu. Itu juga salah satu tujuan dia sebenarnya. Kita jangan sampai terpancing. Ya memang di sini kita mulai bisa melihat ya, memang tidak selalu mudah teman-teman semua. Nah, dikatakan di sini, my encouraging light is Padre Pio. Cahaya penyemangat saya adalah Padre Pio atau Santo Pio ya. Dia secara pribadi melawan iblis dan memiliki tanda untuk membuktikannya. Dia kasar dan dituduh nggak PK juga gitu. Dia terkenal sering meneriaki orang-orang terdekatnya, terutama ketika mereka ketika mereka berdosa gitu ya, dan membutuhkan sebuah correction, sebuah perbaikan. Jika ada ruang di surga untuk orang seperti itu, saya percaya ada ruang untuk sekelompok pengusir setan yang dalam tanda petik ini float, cacat begitulah. Maksudnya dengan sikap-sikap mereka yang seperti itu. Mea maxima culpa, saya sungguh berdosa. Nah, dalam sesi pelatihan kami untuk pengusiran setan, modul yang kuat perlu disertakan dalam pelayanan pastoral dan kepekaan pastoral. Jadi maksudnya perlu juga disusun sebuah yang namanya etika pelayanan, yang mana yang boleh dilakukan, yang mana enggak gitu. Jadi terus tentu dengan memperhatikan kondisi si korban ya. Jadi kita juga mesti memperhatikan etika pelayanan, bagaimana kita harus memperlakukan si korban. Nah, itu juga menjadi masukan bagi beliau sebagai pengakuan atau testimoni terhadap wanita yang dengan berani meng-email saya tersebut. Katanya, kami pasti akan memasukkan ini di masa yang akan datang. Nah, begitu. Ya, begitulah. Wah, kalau beneran gitu agak parah sih Min kalau sampai terpancing. Iya, kayak di film-film seperti kalian lihat ya. Dia sengaja mancing supaya kita nyakitin si korban. Sengaja. Jadi korban dibuatnya ngejek kita gimana, atau bahkan buka dosa-dosa kita. Jadi kita sampai lupa bahwa yang sedang ngomong itu si makhluk tersebut cuman menggunakan mulutnya doang, tapi bukan dia yang ngomong. Begitu. Kita kadang-kadang pingin dibuat lupa dan pingin ngetam atau pingin ngepuk. Gitu. Beneran. Gitu, jadi dibuat sebel. Ini nggak boleh terpancing. Puji Tuhan selama ini untuk tim kita walaupun tidak sempurna ya, tetapi oke lah, karena Mimin awasi dengan keras. Mimin usahakan selalu hadir setiap mereka melakukan itu. Jadi walaupun nggak selalu Mimin tangani, tetapi beberapa orang ya, Mimin selalu usahakan hadir sekalian untuk membuat mereka mewariskan ini ya kepada mereka, agar mereka bisa beretika dalam pelayanan beginian. Sebentar ambil minuman dulu.
Ini gunanya tim ya Min, kalau ada yang kepancing, ada yang nahan. Yes, nah itulah dia. Kenapa dalam mendoakan seperti ini kita nggak boleh sendiri? Logika saja, dalam, oh ini bukan logika sih ya, kalau ini sih memang butuh pengalaman untuk mengetahui ini, bahwa biasanya dalam kasus orang kerasukan setan, itu yang masuk tuh bukan hanya satu setan. Ada beberapa. Kalau ditanya, ya ini walaupun nggak dianjurkan ya bagi teman-teman semua ya, kalau suatu hari iseng Mimin tanya, berapa orang kalian di dalam? Mereka akan bilang, satu dua nama muncul keluar. Nah kemudian yang terakhir misalnya, Mimin ini, ingat ini tidak dianjurkan. Kita nggak boleh berdialog sama setan ya. Em, yang terakhir misalnya Mimin pingin bertanya kepada salah satu makhluk, kenapa kamu ikut masuk di sini? Pernah dia jawab begini, karena yang lain sudah masuk duluan, jadi saya ngikut. Saya melihat seperti ada sebuah pintu yang terbuka gitu, jadi dia ngikut gitu. Jadi bisa ketambahan roh-roh di sekitar. Roh-roh di sekitar mungkin di dekat tempat rumah dia, atau di dekat sekolahan atau dekat kantor dia gitu, itu bisa ngikut. Nah menyadari bahwa mereka banyak ya, kita juga mesti beberapa orang, nggak boleh cuma satu orang. Gitu ya teman-teman. Apalagi sampai di mana tadi? Oke baik, evaluasi ya bagi mereka nanti. Ini baik baik juga. Nah ini dia, Sudden Minions. Apa artinya itu? Artinya adalah kaki tangan setan. Langsung kita terjemahkan demikian ya, atau anak buah setan, terserah, atau ante-antenya lah begitu ya. Sebenarnya demonologi ini banyak menyebut iblis, setan gitu ya, tapi puji Tuhan nggak di ban sama ini ya. Mungkin sejak di ban yang beberapa waktu lalu itu, admin TikTok mulai nyadar, ini memang demonologi kok, jadi diloloskan aja yang ngomongnya seperti ini. Mungkin akun yang lain belum tentu kali ya. Oke, semoga kita nggak dikira sedang ngutukin orang gitu kan, sedang sumpah serapah, begitu maksudnya. Oke, nih, sepasang suami istri, a husband and wife, have been harassed for over a year by a woman who practice witchcraft and the occult. Jadi ada seorang suami istri yang telah mengalami pelecehan. Pelecehan ini artinya bukan sekedar seksual, bisa juga verbal, bisa juga ancaman, itu juga sebuah pelecehan. Selama lebih dari setahun oleh seorang wanita yang mempraktekkan ilmu sihir dan okultisme memang. Jadi ini memang perempuan okultis. Nah sayangnya ada sebuah kecerobohan, ya mungkin, atau kelalaian, sehingga dari si ini, maksudnya dari si sepasang suami istri tersebut, sehingga wanita tersebut bisa mendapatkan akses ke dalam hidup mereka, bisa mendapatkan akses spiritual maksudnya dalam hidup mereka. Nah sekarang begitu telah mendapatkan akses itu, penyihir itu tidak akan melepaskannya. Nah jadi layar buram. Oh ya mungkin karena sering diituin. Oke baik, kita tunggu sampai dia jelas lagi. Ini mesti diganggu-ganggu gini kali, atau tunggu ya, ini autofokusnya ini. Nah begitu kan. Udah baik sendiri ya, itu masalah autofokusnya. Jadi makanya Mimin nggak boleh sampai ke tengah ininya, pulpennya hanya boleh di sini saja ya. Oke. Nah ini dia, wanita tersebut mengirimi banyak teks setiap hari ya, apakah dari WA, apakah dari SMS, apakah dari email mungkin. Bahkan mereka telah mengganti nomor telepon mereka lebih dari, dikatakan di sini apa, lebih dari 12 kali, 2 lusin kali, bukan 12 kali, 2 dozen times. Jadi 24 kali mungkin ya. Dan dia segera saja si perempuan penyihir itu tetap mengetahui nomor baru tersebut, dan kemudian terus saja membarbarir mereka. Selain itu, setiap kali dia mengirim pesan, mereka memblokir nomornya. Tetapi dia segera menghubungi mereka menggunakan nomor baru. Dan walaupun mereka telah mengganti nomor ratusan kali, pengetahuan dan
kemampuan gaib dari si perempuan penyihir itu tidak mungkin secara manusiawi. Itu pasti jelas diturunkan melalui koneksi dengan iblisnya. Tetap tahu nomor barunya, kan gila ya. Mantul, kata si Mariposa Bumi. Mariposa Bumi muncul lagi. Kalau nggak salah dulu pernah beberapa bulan lalu ya. Terus sempat menghilang, akhirnya muncul lagi. Atau muncul terus ya. Sorry ya kalau mungkin lupa. Aduh, ini ribut nih gara-gara malam tahun baru Cina ya. Semoga tidak mengganggu kalian ya suaranya. Oke, dikatakan di sini ya, banyak doa dan putusnya ikatan dan kutukan okultisme belum membebaskan mereka darinya. Jadi ternyata suami istri ini sering didoakan juga dan diputuskan ikatan dengan kutukan okultisme dan sebagainya, tetapi belum juga dibebaskan. Selain itu, meskipun ada permintaan berulang kali, polisi tidak dapat atau nggak bisa membantu karena memang susah dibuktikan. Jadi sampai minta perlindungan polisi ini suami istri, tapi polisi pulang dengan tangan hampa karena susah membuktikannya bahwa kamu sedang disantet, bahwa kamu sedang mengalami intimidasi dari nomor-nomor yang nggak jelas dan sebagainya. Jadi susah juga begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat individu tersebut, perempuan okultis tersebut adalah salah satu daripada ante-ante setan, yaitu dia adalah orang yang telah menyerahkan dirinya kepada setan dan melakukan perintahnya. Melalui wanita ini, setan mencoba menghancurkan pasangan suami istri tersebut secara psikologis. Dan selama berbulan-bulan memang hal tersebut telah melemahkan mereka ya. Has been wearing them down. Jadi ini ternyata parah juga ini. Ya kak, aku sedang di kampung, susah dapat sinyal gitu. Senang bisa balik belajar lagi untuk pendalaman, puji Tuhan ya. Baik, di mana kampungnya Mariposa Bumi? Semoga masih di bumi ya, karena namamu ada bumi-buminya begitu. Oke, in another case, dalam kasus lain, ada seorang dikatakan especially gifted holy woman, ada seorang yang memiliki karunia khusus, yang dikaruniai, yang hidup apa dikatakan di sini, wanita ya dikatakan holy woman lalu, yang hidupnya dan pelayanannya apa? Ada seorang wanita suci yang berbakat khusus yang hidup dan pelayanannya seperti yang diakui oleh iblis menggagalkan rencana mereka. Oh gini maksudnya. Jadi ada orang yang karena kesuciannya, karena karunia yang dimilikinya oleh hidup dan pelayanan itu menakutkan bagi iblis sebab menggagalkan rencana mereka, begitu ya. Maksudnya salah satu ante-ante setan mulai menguntit dan mengganggunya dalam upaya untuk membuatnya menghentikan kehidupannya yang saleh serta menstop pelayanannya. Nah, jadi benar-benar namanya juga usaha dari si iblis ini ya. Jadi dia menyuruh ante-antenya untuk mengintimidasi si perempuan suci tersebut. Ante-ante ini juga memiliki ilmu gaib dan entah bagaimana caranya bisa mengetahui banyak hal pribadi tentang kehidupan wanita saleh ini. Jadi dia dikatakan di sini apa? She was harassed and threatened for weeks. Dia dilecehkan dan diancam selama berminggu-minggu. Sebelum pada akhirnya si pelaku atau ante-ante iblis tersebut menyerah dan pergi. Flores kak, puji Tuhan. Flores di mananya? Min pernah ke Flores tahun 2022. Mulai dari Labuan Bajo sampai Larantuka. Kemudian nyebrang ke Pulau Timor, mulai dari Kupang sampai Mota Ain, perbatasan Timur-Timur.
Ya puji Tuhan, untuk kasus yang ini justru si ante-ante tersebut yang nggak tahan dan kemudian pergi meninggalkan si wanita saleh ini. Di Manggarai, oh Manggarai, salam untuk orang Manggarai. Oke, it is very sad when we run into human beings who are minions of Satan. Sangat menyedihkan ketika kita bertemu dengan manusia yang merupakan ante-ante iblis. Dalam kedua kasus tersebut di atas, kalau kita melihatnya, nampaknya Tuhan tidak mengizinkan mereka melakukan lebih dari sekedar melecehkan dan menggoda. Tetapi kehancuran emosional bisa menjadi besar, seperti pada kasus pertama. Nah, begitu ya. Memang mereka cuman sekedar melecehkan dan menggoda, nggak sampai membunuh begitu. Tetapi itu juga bisa menciptakan kehancuran emosional bagi orang-orang tertentu. Will Satan reward his human minions for their servitude? Apakah setan akan mengapresiasi atau memberi hadiah kepada ante-antenya si manusia tersebut atas perbudakan mereka? Oh tidak, sebaliknya. Dia akan menggunakannya dan mengurasnya dalam kehidupan ini. Ya. Dan kemudian ketika hidup mereka berakhir, dia akan menyiksa mereka selamanya untuk kesenangan sadisnya sendiri. Ya. Wow, suaranya keras sekali di tempat ini. Semoga nggak mengganggu kalian ya. Our prayer di sini ya. Doa kami pertama-tama untuk orang-orang ini yang menjadi sasaran target daripada iblis melalui ante-antenya. Itulah doa kami. Doa kami pertama-tama tertuju kepada korban-korban ini maksudnya. Haruskah kita juga berdoa untuk si ante-ante itu sendiri? Saya memilih untuk melakukannya. Tidak seorang pun berada di luar kemungkinan keselamatan di sisi keabadian ini. But I'm not hopeful. Walaupun aku tidak berharap begitu. Jadi tetap didoakan saja. Siapa tahu Tuhan kasih dia rahmat suatu hari ya. Kita bisa melihat pertobatan Santo Paulus sendiri yang sebelumnya bahkan nanti kena ban lagi. Memperlakukan hingga meninggoy orang-orang Kristen ya. Pada waktu itu sebelum dia bertobat, pada akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya dan bahkan memakai dia menjadi salah satu yang terbesar ya. Rasul yang terbesar. Bagaimana cara mengenali pengguna okultisme di sekitar kita, Kak? Nggak usah pengen tahu deh, biarin aja. Sejauh dia nggak ganggu kita ya. Iya. Tapi sebenarnya kamu bisa melihat dari praktek hidupnya. Dia akan menjauh terhadap hal-hal yang berbau suci, sesuatu yang suci. Mereka akan menjauh. Akan menolak ke gereja, nggak pernah pergi ke sakramen pengampunan dosa. Hal seperti itu akan menakutkan bagi mereka. Takut dengan air suci dan sebagainya. Nah, Mimin sendiri punya keluarga dari pedalaman yang adalah seorang dukun. Ya. Jadi dia kalau suatu hari kita bertemu ya, dia cenderung menghindar dari kita. Ya. Akan cenderung menghindar karena dia takut tersentuh air suci. Dia sendiri bilang kalau dia terkena air suci, semua ilmu-ilmunya akan hilang. Dia sendiri ngomong. Jadi dia takut sekali. Dia buat tanda salib pun nggak bisa dia. Begitu. Nah itu sebenarnya memberi kesaksian juga bagi kita ya, betapa Tuhan itu luar biasa. Jadi dia gunakan itu untuk menolong orang katanya, untuk ngobatin orang sakit dan sebagainya di kampung begitu. Profesi dia memang adalah dukun ya, dan sering dipanggil untuk acara-acara adat. Masih keluarga kita juga, keluarga jauh lah. Ya sedih juga sih. Gitu rasanya waktu dia tidur pingin siram air suci. Tapi nggak bisa begitu cara kerjanya Kisanak.
harus dari hatinya dia sendiri. Kalau enggak percuma ya, dia akan balik lagi setannya. Itu harus dari hati dia sendiri. Dia mengatakan bahwa dia mempertobat. Harus seperti itu. Baru kita bisa menggunakan cara-cara yang bisa kita lakukan dalam doa pelepasan. Tiarap min, kata Pak Hebo. Ya. Tempat kalian bagaimana? Ribut tidak? Nah itu ya, mari puasa bumi ya, begitulah ya. Tapi yang seringkali membingungkan adalah para dukat atau dukun Katolik atau dukun Kristen lah, yang, kenapa ini? Sebentar ya. Ada sesuatu terjadi. Disuruh verifikasi oleh TikToknya. Kenapa verifikasi ya? Mungkin karena Mimin kurang bergerak ya. Tuh kan, tadi kalau banyak gerak, dia bisa blur. Kalau sedikit gerak kena peringatan dari TikTok tadi. Nah, dukat ini Kak, aku kebetulan punya bad experience dengan mereka. Nah ini para dukun Katolik ini. Gimana? Coba kamu cerita. Seringkali mereka menggunakan alat-alat devosi, alat suci untuk menjebak orang, sehingga orang berpikir itu ajaran Katolik. Nah, ini parah. Ternyata mereka ritual. Dan akhirnya memperlakukan orang dengan cara-cara yang bukan ajaran gereja Katolik. Ini marah. Kemarin barusan di grup kita ya, di grup Telegram kita ada yang share video tentang seseorang yang dia buka baju ya kalau nggak salah ya, terus mendoakan seorang perempuan begitu dengan caranya sendiri. Dia pakai cara Katolik, bahkan menyebut nama Yesus. Dia pakai seperti wiruk itu yang untuk memberkati, apa sih namanya, hisop untuk memberkati begitu. Itu dipakai dia juga. Cuman pasti itu bukan air suci, yang nggak tahu di air yang dapat dari mana itu. Nyebut nama Yesus juga dan sebagainya. Nah sementara di video-video yang lain nanti dijemput nama dewa yang lain lagi. Jadi ini sinkretisme. Dia mengambil hal-hal yang menurut dia baik di agama-agama manapun, dia satukan gitu. Nah ada yang bertanya kan, Min ini gimana Min? Sebenarnya nggak perlu tanggapi karena itu bukan orang Katolik. Tetapi karena dia pakai nama Yesus, terus pakai seperti air suci gitu kan, itu juga akhirnya membuat orang berpikir, apakah gereja Katolik seperti ini? Nah akhirnya bisa menjebak. Ya. Betul banget Min, itu ritual tapi pakai patung Bunda Maria gede, coraknya kesingkat. Iya, itu. Iya ya. Itu ternyata cukup banyak itu orang-orang seperti ini di dunia ini. Iya, dan jadi sebenarnya Mimin juga tidak hendak menyalahkan mereka ya, kecuali kalau memang benar-benar ingin menipu korbannya ya. Tapi maksudnya ada orang tertentu yang ya mungkin seperti Tri Anomali atau seperti Tiara atau seperti apa yang aku Indigo ya, ini nggak terbimbing gitu loh. Mereka kebingungan dan akhirnya percaya diri sendiri, sehingga akhirnya mendengarkan suara yang lain, suara dari roh lain, dan mereka akhirnya mengatakan itu adalah jalan yang benar. Nah, hal seperti ini, ketika suatu hari Mimin pernah ungkapkan di salah satu media sosial, hati-hati jangan ikutin channel ini, channel itu. Tiba-tiba ada satu pastor yang komennya begini, tapi memang susah juga bang katanya, karena gereja sendiri nggak bisa bimbing mereka. Iya, itu fakta ya. Kita bisa hitung pastor eksorsisnya cuma berapa. Terus di antara para imam atau biarawati kita yang benar-benar menguasai bidang ini ada beberapa. Ada berapa? Bisa dihitung sama jari. Jadi memang sangat terkondisi sedemikian rupa. Itulah sebabnya Mimin juga nggak berani mengatakan mereka jahat lah, sesat lah atau gimana, enggak. Bilang aja orang-orang yang tidak terbimbing.
Sehingga kita juga harus melihat diri kita sendiri sebagai gereja yang kurang bisa membimbing mereka. Banyak yang terjebak di kampungku, aduh. Nah, nanti boleh nih disebarin video-video Mimin di YouTube ya, biar mereka bisa melihat bagaimana demonologi ya. Saya pikir ini adalah part yang Yesus marah-marah di gereja ketika bait Allah menjadi pasar. Iya, itu gambarannya seperti itu. Karena dalam situasi itu, banyak pasien yang datang dan dengan air suci itu ada kumpul-kumpul duit juga. Iya, gara-gara. Iya, benar sekali ya. Di sini juga ada tempat Mimin beberapa. Ya. Jadi umat dibuat terikat sama dia. Seakan-akan dialah yang paling tahu masalah umat tersebut. Sehingga ada apa-apa, salah satu umat itu yang terikat sama dia akan telepon, ini kenapa. Jadi dia menjelaskan tanda-tandanya, mulai meramal begini begitu. Jadi terikat banget. Suatu hari kalau umat mau lepas nggak bisa, udah dikunci oleh dia gimana, entah takut-takutin atau gimana begitu. Contohnya seperti ini. Salah satu keluarga Mimin waktu itu sedang sakit ya, sakitnya langka, kanker darah. Nggak tahu bagaimana caranya dia ketemu salah satu pendoa di ini keluarga jauh ya, sehingga belum bisa kita tangani waktu itu karena terlalu jauh dari tempat kita. Sayangnya begitu cerita ini sampai ke telinga Mimin sudah terlambat. Jadi nggak tahu bagaimana linknya dia bisa ketemu salah satu pendoa dari Sulawesi yang ngakunya seorang suster ngakunya begitu. Tapi suster sendiri, bukan di biara, nggak tahu tinggal di mana, atau mungkin awam yang membaktikan hidupnya seorang diri di tengah hutan atau di mana, kan kita nggak pernah tahu, nggak pernah ketemu juga sama orangnya begitu. Jadi suster ini bilang, saya akan doakan masalah kamu, masalah adikmu, yang telepon kakaknya ya. Saya akan doakan terus. Nanti dia cerita apakah tiap hari atau berapa hari sekali telepon lagi yang aku suster ini. Adikmu gini gitu. Terus saya mendapat mimpi adikmu begini begitu. Nah, begitu selesai, tolong dong kirimin pulsa. Nah, tuh. Tolong dong kirim uang untuk saya makan. Nah, kayak gitu tuh. Bahkan setelah pada akhirnya si keluarga ini meninggal ya, karena memang sakitnya langka. Kasihan sekali, anaknya cantik, berbakat, pandai nyanyi, meninggal usia 20 tahun. Sangat menyedihkan memang. Belum sampai di situ, ketika dia meninggal pun si suster dalam tanda petik ini masih telepon. Kamu pengen tahu nggak di mana jiwa adikmu berada? Katanya kepada si kakak ini. Kirimin saya pulsa ya, nanti saya akan jelaskan. Dikirimin pulsa aja. Saya doa dulu, doa. Nah, berapa lama telepon lagi, begitu terus. Mau didoakan nggak adikmu nanti supaya dia cepat sampai ke surga? Saya akan mempersembahkan doa-doa khusus untuk adikmu ini. Aduh. Ya, repot ya. Nah, ketika pada akhirnya ceritanya sampai kepada Mimin bilang jangan, ini penipuan. Ya, untung mereka pada akhirnya cepat sadar. Begitulah ya, teman-teman semua, hati-hati ya. Bagaimana bisa ditangkap, bisa difahami di tengah-tengah suara hiruk pikuk begini? Ya betul sekali Min, harusnya kan konsultasi ke pastor atau suster atau pembimbing rohani. Iya, benar sekali. Biasanya orang panik ya. Umat tuh kalau panik dia mencari seseorang yang menurut dia lebih daripada pastor suster, yaitu anak-anak indigo. Ini dia yang sering kali menjebak umat kita. Nah kan Min, untuk bisa mengenali penipuan secara halus ini, apa yang harus kita lakukan ya? Ya pertama, untuk kalian sering ikut live-nya Min pasti mengerti lah pada akhirnya ya, mana yang beneran, mana yang sebuah penipuan berkedok agama, mengerti. Kalau misalnya ternyata menurut kamu itu sudah keterlaluan dan kamu kenal orang, yang laporin aja ke pasar paroki atau gimana. Begitu. Ya. Sebentar, ambil minum.
Oke. Bagaimana Mariposa Bumi? Apa aja beberapa kasus di tempatmu? Ada kasus apa lagi? Ini suara merchant ini, luar biasa. Oke, kita selesaikan ini ya. Satu ini ya. Halloween will be ugly. Judulnya Halloween akan buruk. Saya mulai mempersiapkan diri secara rohani untuk malam para kudus. Ya. Jadi sehari setelah Halloween itu hari raya semua orang kudus ya. Tanggal berapa? Masih ingat? Hari raya semua orang kudus tanggal berapa? Ayo. Halloween tanggal berapa? Jadi sehari setelahnya adalah hari raya orang kudus. Jadi seperti sesuatu yang bertolak belakang. Sehari sebelumnya hari hantu, besoknya adalah hari raya orang kudus. Jadi disinyalir si Halloween ini sengaja dibikin oleh minions tadi, ante-antenya iblis, untuk menyaingi hari raya semua orang kudus. Ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Saya mulai mempersiapkan diri secara rohani untuk hari raya orang kudus tersebut. Ya, itu kalau nggak salah 1 November ya. Jadi sehari sebelumnya kan Halloween. Tidak ada kantong permen, tidak ada kostum, tidak ada labu. Seperti itu setiap tahun. Dan itu tentunya buruk lah. Sebagai sebuah Halloween itu sesuatu yang buruk, maksudnya begitu. Banyak dari para orang yang PK secara spiritual, maksudnya di tim kita. Tim dia kan terdiri dari beberapa orang, timnya Monsignor Rossetti ini, dan beberapa di antaranya ada yang memiliki anugerah kepekaan spiritual ya. Itu orang seperti ini seringkali pada malam Halloween itu dihajar oleh setan. Suatu tahun tim kami memutuskan untuk mendoakan salah satu orang yang dikaruniai rahmat spiritual begitu. Jadi mereka memutuskan untuk mendoakan orang tersebut sepanjang malam, mencoba melindunginya dari serangan setan yang dideritanya setiap tahun. Jadi setiap tahun, setiap Halloween tuh diserang terus nih orang. Dan itu nggak berhasil. Dia tetap meronta-ronta. Tapi dia bilang dia menghargai usaha kita, usaha kami, maksudnya begitu. Nah, sementara beberapa orang sensitif kita yang lain lagi akan mengalami peningkatan gangguan setan. Banyak klien kami yang kerasukan atau mengalami kerasukan tipe opresif, ya, itu akan sangat menderita sepanjang malam pada hari Halloween ini. Si para eksorsis itu biasanya akan dibombardir dengan kerasukan tipe obsesi dan pertempuran internal, pertempuran di dalam. Ya bisa jadi di kepalanya begitu ya. Internal battle. Wah, itu sulit itu. Kita nggak bisa lihat bahwa dia sedang bertempur. Sebagian di tempatku, penyebabnya masalah komunikasi anak dan ortu, Min. Besar pengaruhnya dari dukat. Oh, ya, Mimin ngerti maksudmu. Mimin juga pernah mengalami orang seperti ini. Jadi ada anak muda ya. Jadi anak muda ini dia ngikutin salah satu aliran begitulah, salah satu aliran, ya. Dan alirannya seperti itu, seperti yang kamu gambarkan. Dia menjebak orang-orang anak-anak muda Katolik dan mengatakan ini aliran bagus. Ini bisa bikin kamu kebal, bisa bikin kamu kuat, bisa bikin kamu melindungi negara. Ini sebenarnya bela diri, padahal diisi. Mereka punya ritual dan sebagainya. Dan alhasil kita bisa melihat hubungan dia dengan orang tua nggak bagus. Dia juga sering curi uang orang tuanya. Jadi hal-hal yang nggak baik. Hasil daripada ngikut begituan. Ya, dia banyak utang di mana-mana, orang tuanya mesti bayar. Jadi buah-buahnya kita bisa lihat. Terus dia sering mimpi buruk, sering kerasukan, dan akhirnya dibawa kepada tim untuk didoakan, sehingga akhirnya sekarang baik sekali dan sembuh. Mimin ngerti apa yang kamu ceritakan. Mungkin seperti itu ya. Gara-gara dukat-dukat ini, itu pengaruh banget kepada
hubungan antara orang tua dan anak. Apakah orang tuanya yang pergi ke sana atau ke anaknya, itu pengaruh dalam keluarga itu. Keluarga itu jadi panas, mudah berantem. Buah-buahnya kita bisa lihat di situ. Bener kan? Karena itu yang Mimin alami sehari-hari. Buah-buahnya sama aja. Ya, begitu aja buah-buahnya. Ya, ya. Jadi ngerti ya kenapa itu harus dibuang. Jika ada jimat di rumah, jika ada sesembahan lain di rumah harus dibuang karena memberi panas di rumah, buat orang emosi dan berantem. Dan segala hal buruk lainnya bisa mengikuti ya. Oke, nah ini dikatakan di sini. There are times during the year when the demonic is more powerful than usual. Ada saat-saat dalam setahun ketika iblis menjadi lebih kuat dari biasanya, dan Halloween ada di daftar teratas. Wow. Jadi Halloween adalah distorsi setan dari pesta besar semua orang suci pada hari berikutnya. Dikatakan di sini, seperti sengaja diciptakan untuk melawan 1 November, Hari Orang Kudus. Ya, jadi sebelumnya adalah hari Halloween karena besoknya hari raya semua orang kudus. Ada seseorang menciptakan ini untuk sebagai sebuah anti klimaks daripada hari raya orang kudus pada keesokan harinya. Jadi para eksorsis memandangnya seperti itu karena ternyata gangguan-gangguannya itu memuncak di hari Halloween. Ini pengalaman mereka berkisah seperti itu kepada kita ya. Selain itu, ante-ante setan akan bergabung dan melontarkan kutukan, mantra, dan segala macam kejahatan. Dikatakan di situ yang which doesn't help, yang tidak membantu. Ini maksudnya apa yang tidak membantu ini? Oke, I wonder, saya bertanya-tanya tentang orang tua yang mendandani anak-anak mereka sebagai setan atau penyihir. Apakah mereka punya ide? Saya nggak tahu tentang efek spiritual dari praktek Halloween semacam itu pada populasi umum. Tetapi pada tim yang kerasukan dan tim pengusiran setan, malam biasanya akan menjadi waktu pencobaan. Jadi malam Halloween itu akan selalu menjadi waktu pencobaan yang berat bagi orang-orang seperti ini, para pengusir setan. Tim kecil kami akan menghabiskan malam dan dalam adorasi Ekaristi, berjaga-jaga. Kami akan menunggu fajar dan menunggu pesta semua orang kudus. Wah, pertempurannya luar biasa ya. Benar yang dikatakan Santo Paulus ya, pertempuran kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dunia kegelapan. Nah, jadi orang-orang yang punya kepekaan spiritual atau orang-orang yang dianugerahi atau dikaruniai untuk bisa mengalami sesuatu yang astral atau spiritual ini seringkali diserang. Berpuncak di malam Halloween itu. Dan para ante-ante iblis dikatakan tadi apa, melontarkan kutukan, mantra, dan segala macam kejahatan. Oke. Dan kemudian kita akan merayakan hari raya. Kemudian kita akan merayakan berjuta orang suci yang setiap hari mengelilingi kita dan datang membantu kita. Jadi setelah fajar maksudnya ya, keesokan harinya. Pancaran cahaya ilahi yang bersinar melalui mereka akan mengusir kegelapan. Sekali lagi akan ada kedamaian. Oke teman-teman, sampai sini saja ya. Atau mau kita selesaikan di sini? Magic versus Grace. Oke deh, ini deh ya terakhir ya. Sihir versus rahmat. Oke, nah sini kita lihat. Ini masih berkisah tentang Halloween. Diperkirakan bahwa mengusir wajah menakutkan di dalam labu itu berasal dari tahyul bahwa wajah seperti itu akan menakuti roh jahat yang berkeliaran di bumi pada malam para kudus. Ya dikatakan demikian juga apa ini nazar itu apa? Burung ya, burung nazar ya. Ini tidak pernah ikut acara Halloween jadi nggak ngerti. Demikian juga nazar adalah simbol dengan mata besar. Dianggap melindungi pemakainya dari kutukan mata jahat. Wah, evil eyes. Untuk mereka yang pernah ikut
Mimin membahas buku Father Gabriel Amort sebelumnya ya. Sekarang kan bukunya Monsignor G. Rossetti. Sebelum kita membahas bukunya Father Gabriel Amort, itu dijelaskan tentang mata jahat. Sorry. Oke, baik, kita bahas ini deh sebagai penutup. Itu jelaskan tentang mata jahat itu, jadi dia ada sejenis okultis tertentu yang pada saat memandang orang itu melancarkan, dia pada saat itu juga dia melemparkan kutukan. Nah, begitu maksudnya. Nah, clearly jelas ini adalah tahyul kafir dan tidak memiliki tempat dalam praktek Kristen. Mereka menyoroti perbedaan antara pemahaman Kristen tentang kasih karunia dan tahyul dan sihir kafir ya. Oke, magic, sihir berpendapat bahwa jika seseorang melakukan ritual khusus dengan benar, kekuatan spiritual akan diperoleh. Jadi akan ada yang namanya buku mantra sihir dan ritual sihir. Demikian pula nazar ya. Nazar mungkin maksudnya burung nazar ya. Dan simbol khusus lainnya dianggap memiliki kekuatannya tersendiri. Orang-orang Kristen menghindari praktek-praktek seperti itu. Jika ritual pagan semacam itu memiliki kekuatan, itu datang melalui pemanggilan setan, entah disadari atau enggak. Yes, mereka mengundang dan memasukkan sesuatu ke dalam benda-benda seperti itu. Itu sebuah undangan kepada makhluk yang datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Nah, dilawankan dengan yang namanya rahmat. Kekristenan di sisi lain melihat semua kekuatan dan kasih karunia datang dari Tuhan. Ketika kita menggunakan simbol iman kita seperti lukisan suci dan salib, kita tidak percaya bahwa sakramentalis semacam itu memiliki kekuatan yang melekat. Ya, jadi berbeda dengan kepercayaan si tadi ya. Sebaliknya, melalui penggunaan yang saleh, ya, jadi melalui doa yang terus-menerus, kita mohon berkat dan perlindungan Tuhan. Ya. Jadi kita tidak berpegang pada benda. Benda itu sebenarnya sarana untuk kita berdoa, maksudnya begitu. Bukan seperti jimat sebagaimana dipahami oleh si apa tadi itu, yang melakukan ritual tersebut ya. Inilah sebabnya mengapa penggunaan tahyul kafir atau ritual magis merupakan pelanggaran terhadap Tuhan. Praktek-praktek seperti itu merupakan pelanggaran langsung terhadap perintah pertama, yaitu untuk mengakui dan menyembah Allah satu-satunya Allah yang benar. Oke, baik. Ya, satu lagi deh, ini terakhir. Ternyata membahasnya bisa 3 menit tadi ya. A curse lifted, kutukan diangkat. Seorang wanita yang memiliki alasan kuat untuk percaya bahwa dia telah dikutuk. Ya, jadi maksudnya begini, singkatnya memang dia dari kutuk. Setelah diselidiki dan sebagainya ya, dikonfirmasi, diteguhkan memang dia mengalami kutukan. Menghubungi saya dan kami berdoa untuknya dan mematahkan kutukannya. Inilah yang baru saja dia tulis kembali ya, sebagai respon ya. Dia cerita begini. Ada kutukan yang diberikan kepada saya yang menciptakan sebuah penghalang yang signifikan bagi saya untuk menemukan pekerjaan dan berdampak negatif pada hubungan pribadi dan profesional. Sejak kami bertemu, jadi sejak kita bertemu untuk doa pembebasan maksudnya, saya telah menemukan pekerjaan yang sangat baik. Jadi setelah didoakan ya, setelah beberapa sesi didoakan, dia telah menemukan pada akhirnya pekerjaan yang sangat baik. Meskipun pengasingan dari keluarga saya belum membaik secara signifikan, jadi mengalami juga dia masalah dengan keluarga. Saya pergi kemudian mengunjungi ibu saya dan salah satu saudara laki-laki saya serta anak-anaknya. Resolusi yang saya terima adalah penerimaan bahwa tahun-tahun ketidakpedulian generasi satu sama lain ya adalah sesuatu yang hanya akan berubah lewat doa. Jadi resolusi bagi saya ini ya tergambarkan dalam kedamaian yang sekarang saya rasakan dengan
acceptance, penerimaan. Oke, overall secara keseluruhan, segera setelah kami berdoa bersama, saya hanya dapat menggambarkan bahwa kehadiran apa ini dikatakan blocking influence, pengaruh penghalang begitulah, atau seperti barrier yang saya rasakan selama ini telah hilang. Pencobaan ini merupakan sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa bagi dia. I would like to share my story. Saya ingin berbagi cerita saya dengan mereka yang mendapatkan keuntungan dari memahami kesulitan saya untuk mendapatkan bantuan. Ya betul, susah. Pertama, ketika mengalami seperti ini, mesti ngomong sama siapa? Ngomong sama teman mungkin diketawain, mereka nggak percaya. Ngomong sama pastor sama suster, mungkin juga pastor dan suster tertentu yang bisa mengerti, memahami, dan kemudian mengarahkan tentang hal ini ya. Sulit memang. Jadi kita bisa mengerti kesulitannya dia dan rasa syukurnya dia ketika mengalami solusi atas masalah hidupnya ya. Understanding and education in matters related to deliverance are still new to most dioceses and non-existent in the most parishes. Nah, dikatakan di sini, pemahaman dan pendidikan dalam hal-hal yang berkaitan dengan doa pembebasan itu masih baru bagi sebagian besar keuskupan dan tidak ada di sebagian besar paroki. Ini benar. Saya pikir ada beberapa pastor yang bisa belajar dari mendengar tentang pengalaman saya. Nah, dikatakan di sini. Jadi sekali lagi terima kasih Romo, katanya. Segala pujian dan kemuliaan bagi Tuhan karena mengizinkan pencobaan ini berakhir. Puji Tuhan ya. Iya. Nah, Mimin juga ingin tunjuk sesuatu ke kalian ya. Masih di sini beberapa. Nah, ini kita punya grup tertutup ya. Untuk kasus-kasus tertentu setelah kita tangani, biasanya Mimin selalu posting, tapi tertutup di Facebook untuk grup, untuk tim kita saja, nggak pernah Mimin share keluar. Ini juga sebagai sebuah dokumentasi ya, sebuah dokumentasi, sehingga teman-teman yang lain bisa belajar. Seandainya nanti kita sudah pada nggak ada nih, para senior, para junior bisa belajar. Jadi ceritanya ada seorang ibu yang sudah seminggu di rumah sakit ya. Lucunya diagnosa itu selalu 0. Para dokter walaupun sudah di ronsen nggak bisa lihat sakitnya apa, sehat semua. Tapi tentu si tubuhnya itu sendirilah yang paling tahu kan, ada sesuatu yang nggak beres di tubuhnya. Beliau itu susah berdiri. Sesuatu yang sangat nyeri terjadi di bagian paha. Nah ternyata juga diketahui belakangan di bagian perut juga itu nggak bisa dia. Puji Tuhan si ibu merasa lebih baik setelah didoakan dan yakin sembuh. Jadi pada waktu itu kita doakan doa penyembuhan ya. Dan pengusiran setan juga. Nah, kita berjaga-jaga kalau ini ternyata intervensi kuasa kegelapan. Mimin bahkan minta bantu ya, sertain si ibu ini ya, sepupu teman kita dengan doa agar sembuh sempurna. Jadi kita bimbing dengan doa terus. Nah, ternyata baru diketahui. Nah, kemudian dalam sebuah doa diketahui suaminya yang bermasalah. Jadi suaminya ini ya tidak pernah ke gereja dan praktek okultis. Istrinya jadi kena. Nah, kemudian sepupunya yang membawa ibu ini kepada kita pada akhirnya WA kita. Nama ibu yang puji Tuhan udah sembuh katanya kan. Terus ini salah satu tim kita, puji Tuhan. Jalannya sudah normal, tidurnya sudah nyenyak, makan minum pun sudah biasa, luar biasa Tuhan Yesus. Nah, terus dikatakan apa? Naik mobilmu sudah nggak mau dibantu lagi. Begitu juga naik sampan, dia bilang sudah bisa sendiri. Dan sudah normal, puji Tuhan ya. Terus ini kan sepupunya ya, dia mengatakan semoga mereka tidak kembali lagi ke jalan yang lama ya, katanya gitu. Jadi maksudnya gak kembali berdukung, maksudnya begitulah ya. Itu salah satu contoh ya bagaimana kuasa Tuhan memberi penyembuhan ketika kutukan itu dilepaskan. Nah ternyata terbukti bahwa itu yang namanya opresif, serangan setan yang menyerang ke fisik. Jadi ibunya sakit. Secara medis nggak diketahui penyebabnya apa. Ketika didoakan, doa pelepasan sembuh. Itu artinya apa? Ada intervensi kuasa kegelapan ya, yang
menyerang tubuhnya. Dan ini hanya akan bisa terus-menerus terjadi kesembuhan jika pada akhirnya satu keluarga itu bertobat. Nah, ternyata Mimin dengar lagi sekarang jimat-jimat dari si suami ini dibuang anaknya, dibuang ke laut. Semoga nggak mengalami apapun ya keluarga itu, karena musuhnya doakan dulu. Harusnya doakan dulu, baru boleh didoakan, dibakar dan dibuang gitu. Jangan dibuang begitu saja, takut pertama serangan balik, kedua ketemu orang lain bisa kena. Nah, pada akhirnya dikatakan di sini, it is encouraging to me. Ini mendorong saya dan seluruh tim kami untuk menerima penegasan tersebut lah. Ini terjadi cukup sedikit. Kami baru saja menerima email penegasan, maksudnya peneguhan ya, atau testimoni lainnya, di mana wanita itu menulis, terima kasih Anda semua mengubah hidup saya sangat berterima kasih. Nah, mungkin perempuan ini juga nulis di media sosial sehingga banyak yang komen di bawahnya, terima kasih ya, ini begitulah. Jadi catatan ini adalah pengingat yang baik bagi saya tentang apa yang Tuhan lakukan dalam kebaikannya bagi kita. Segala puji dan syukur kami tujukan kepada Yesus Tuhan kita. Dalam nama sucinya kutukan dipatahkan. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini ya. Terima kasih atas segala apresiasinya, like, share-nya. Mungkin ada yang kasih gift juga, puji Tuhan ya. Semoga kita semua dilindungi dari segala kuasa kegelapan. Jangan lupa mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan setiap hari dalam hidup kita ya. Jangan lupa doakan Mimin juga sama tim. Tanggal 23, 24, 25 kita akan pelayanan ke pedalaman ya. Sebagaimana kalian tahu, kalau pelayanan ke pedalaman itu pasti face to face dengan kuasa kegelapan dan segala praktek okultis dengan segala para dukun ya. Butuh doanya juga. Semoga kami bisa mewartakan firman dengan baik dan dilayakkan di sana sehingga banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Kristus. Banyak dukun-dukun yang bertobat. Amin ya. Tuhan Yesus berkati ya. Oke, sekarang kita mau doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sator arepo tenet opera rotas. Aku mempersembahkan seluruh hidupku dengan sepenuh hatiku kepada Bapa yang menjadi tempat perlindunganku, juga yang memeliharaku. Santo Mikael Malaikat Agung, belalah kami pada hari pertempuran, jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengan rendah hati kami mohon kiranya Allah menghardiknya, dan semoga Engkau hai Panglima pasukan surgawi dengan kuasa Allah, mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia, hendak memisahkan jiwa-jiwa. Bunda Maria doakan kami senantiasa. Kami juga persembahkan teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Untuk mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan, kami mohon Tuhan Yesus bebaskan. Untuk mereka yang kesulitan secara ekonomi atau pergumulan hidupnya, Tuhan rahmati dan beri solusi. Kami juga berdoa untuk kesehatan paus, para imam, para biaran-biarawati, agar senantiasa Kau lindungi Tuhan dengan segala rahmat-Mu. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia. Utuslah kuasa Roh Kudus-Mu untuk mendamaikan setiap hati yang sedang bertikai dengan panas membara. Bila roh itu akan berhembus, mendinginkan, mendamaikan dan membaharui seluruh bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. See you all. Kita lihat apakah minggu malam ini kita masih bisa bertemu ya. Karena banyak acara-acara keluarga kalau Imlek begini kan. Oke, baik. Tuhan berkati kita semua. God bless you. Jangan lupa kunjungi YouTube Mimin juga ya dengan nama yang sama. Di sana bisa subscribe. Karena hasil live kita akan selalu Mimin posting di sana. Yang mau join di Telegram kita itu, ini alamatnya, aplikasi Telegram. Terus hubungi Mimin di Komsa KKSM Online ya, sini ya. Nanti Mimin masukin ke dalam grup. Oke, bye. Bye.